Jadi tajalli itu artinya Allah itu wujud, Allah itu ada, namun dia belum nyata. Nah, itu nah. Ketika Allah itu wujud, Allah itu nyata, namun dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya dari tiada tadi lalu menjadi nyata, dari tidak dikenal lalu bisa dikenal dari itu. Jadi tajalli itu bukan berarti dia tidak ada, dia ada lalu menjadi nyata supaya dirinya bisa dikenal. Itulah makna syahadat itu sebenarnya. Kalau dikatakan kapan mulanya syahadat, kapan munculnya kulima, nah, itu duduk kajinya. Kapan mula adanya berkulima itu? Kapan yang mula berkulima tadi itu pada saat Allah mentajalikan dirinya. Allah ingin mengenalkan dirinya. Allah ingin tahu siapa dirinya tadi. Jadi bahasa kiasnya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nah, jadi kalau Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, butuhlah cermin. Nah, cermin bagi dirinya itu adalah nur. An-nur itulah yang bernama Muhammad. Maka Nur Muhammad tadi itu tempat memandang akan diri Allah. Karena Nur Muhammad itu cermin. Pak Ebit, Pak Jul, Pak Ripai, dan Pak Arjo ingin melihat dirinya. Kalau ingin melihat dirinya kita dah rapi atau belum, kita butuh cermin. Cermin itulah media. Cermin itu adalah kenyataan untuk memandang akan diri sendiri. Nah, sekarang yang berfungsi menjadi cermin itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Nur. Nah, siapa Nur? An-Nur itu adalah rahasia untuk memandang diri Allah. Itu yang katakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadi rahasianya. Karena yang dikatakan insan itu adalah Muhammad itu. Muhammad itu yang disebut insan. Muhammad itu yang disebut hamba. Itu maksudnya. Jadi makna hakikinya Allah ingin menyaksikan akan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad menyaksikan Allah dan Allah juga menyaksikan Muhammad. Bagaimana cara memahaminya itu? Nah, lihat, kan ada dua syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Walaupun itu syahadat tauhid, tapi yang menyatakan dan menyaksikan Allah itu adalah Muhammad. Itu tubuh yang zahir. Aku bersaksi, kata Muhammad. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Allah itu diriku. Nah, begitu dia. Jadi Muhammad yang menyebutnya. Setelah itu baru Allah pula ingin menyatakan dan menyaksikan. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya wujud diriku. Nah, itulah antara nama dengan diri yang punya nama itu Esa dia. Kan selalu Ustadz buat suatu kiasnya. Tuhan, kata Ustadz. Tuhan itu sebagai pangkat, ya kan? Itu bahasanya. Sekarang Tuhan sebagai pangkat ini, Tuhan itu ada diri, Tuhan itu ada wujud diri, Tuhan itu ada rupa diri, Tuhan itu ada rahasia diri. Kalau Tuhan itu punya diri, siapa nama daripada dirinya Tuhan? Itu Allah. Kalau telah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan? Itu bernama Muhammad. Kalaulah Tuhan itu punya rupa wujud diri, siapa nama rupa wujud diri Tuhan? Itu namanya Adam. Kalau Tuhan itu punya rahasia wujud diri, siapa nama rahasia wujud diri Tuhan? Itu adalah insan. Hanya disebut Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku siapa? Akunya Tuhan tadi. Aku itu ya Tuhan. Nama aku itu adalah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Nah, itu maksudnya. Tapi nama aku itu tiada lain adalah Allah. Jadi satu dia memahaminya. Esa. Itulah awal mula syahadat namanya. Awal mula berkulimah namanya. Jadi bersyahadat itu jangan memandangnya keluar diri. Syahadat itu memandang, meniliknya pada diri sendiri. Makanya Allah mengajari kita itu untuk menilik akan dirinya. Ya, apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kezahiran kami pada sekalian alam dan pada sekalian diri manusia, supaya manusia mampu memahami, menyaksikan bahwa akulah yang wujud pada sekalian alam, aku yang wujud pada sekalian wujud manusia ini.
hatta yatabayyana lahum annahu haq, sehingga jelas bagi manusia bahwa inilah yang wujud pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, bahwa aku yang wujud pada dirimu. Jadi kalau kita mau menilik dan menyilau ke dalam diri, insya Allah basoboklah yang punya diri, basoboklah diri yang sejati, basoboklah namanya hakikat diri yang sebenar, diri itu sebenarnya. Ustaz, apakah syahadat itu hanya berlaku untuk diri insan? Bagaimana dengan alam ini, Ustaz? Apakah mereka bersyahadat atau bagaimana, Ustaz? Iya. Kita mesti memahami alam diri kita itu hakikatnya adalah nur. Sedangkan nama daripada nur yang sudah nyata pada alam, yang sudah nyata pada insan itu adalah Muhammad. Yes. Jadi kalaulah kita bicara namanya Nur Muhammad, itulah satu-satunya tuh mah. Artinya satu seluruhnya tadi itu asalnya bernama alam. Tuh Nur tuh, An-Nur tuh Muhammad tuh. Nah, kalau dikatakan alam tentunya wujud. Ya. Yang wujud itu adalah Nur Muhammad tuh. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Semuanya tuh. Jadi memandangnya tuh Pak Jul, memandangnya kepada kesempurnaan pandang. Kesempurnaan pandang itu yang mana? Nur tadi. Jadi kita tak perlu membahas syahadat alam ini gimana. Padahal ketika kita dah bicara tentang Nur Muhammad, itulah satunya di dalamnya itu. Lah di dalam itu dia. Udah komplit semua. Ada kompleknya itu. Namun kesempurnaan, kekomplet Nur Muhammad itu memandangnya sudah diwakili namanya oleh insan yang bernama manusia ini. Manusia inilah kesempurnaan alam itu. Di mana letak kesempurnaan alam? Nah, lihat. Ada alam makro, alam kabir. Ada alam mikro, alam kecil. Alam makro itu unsurnya, anasirnya 4 cuma api, angin, air, dan tanah. Api, angin, air, dan tanah itu sempurna pada alam mikro ini sebut namanya insan. Kepada diri manusia inilah kesempurnaan memandang alam itu. Api, angin, air, dan tanah. Api itu menjadi darah bagi insan. Angin menjadi urat bagi insan. Air menjadi tulang bagi insan. Tanah menjadi kulit dan daging bagi insan. Makanya kesempurnaan memandang alam itu ya pada diri manusia. Kalaulah pada alam makro itu ada namanya jin dan iblis, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Karena manusia ini adalah kesempurnaan memandang alam, pada diri manusia juga ada malaikat, ada setannya, ada jinnya, ada iblisnya, ada hewannya, ada tumbuh-tumbuhannya. Karena sempurnanya dia, disitulah dikatakan dia khalifatullah itu. Khalifah di muka bumi. Berarti kalau dia khalifah di muka bumi, maka makom dan derajatnya itu melebihi makom dan derajatnya itu para malaikat dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mengenal dan memahami akan rahasia diri kita sebenarnya, maka disinilah alam ini menjadi rahmat buat diri kita. Kalau alam ini mengenal akan diri kita, disebabkan kita sudah mengenal akan sejati diri kita. Ini yang diungkapkan oleh Nabi. Man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah. Maknanya apa? Barang siapa yang sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin, bahwa Allah itu tiada lain nyatanya pada dirinya. Bukankah Ustaz selalu katakan, setiap nama pasti ada wujudnya, pasti ada orangnya. Nah, sekarang kita sebut Allah, ya Allah ini dia. Makanya kata Nabi, man khofa minallahi khofa kulla syai'in. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, dia telah mengenal akan Allah itu sempurna dan nyata pada dirinya, khofahu kulla syai'in. Maka seluruh alam ini juga takut kepada dirinya. Maksudnya takut memberi rahmat, menjadi rahmat bagi dirinya. Karena dialah kesempurnaan alam itu pada dirinya tadi.